Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta kepada Allah mudahkan kita dalam meniti jalan yang telah beliau tinggalkan kepada kita semua, sehingga kita nantinya mudah menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, menambah rasa takut kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menambah takwa kita terhadap Allah, maka kedekatan Allah pun juga akan bertambah ke dalam diri kita. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin mudah pula untuk menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang pingin atau memiliki keinginan sesuatu, pastilah mereka semua ketika mendapatkan sesuatu tersebut didapatkan dalam keadaan keberhasilan yang sempurna. Jadi setiap manusia yang mana memiliki keinginan sesuatu, pastilah mereka semua berkeinginan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang mereka inginkan, maka mereka semua ingin mendapati sesuatu itu dalam keadaan keberhasilan, berhasil dari sesuatu yang mereka inginkan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah misalkan ada orang ingin berhasil dalam perdagangannya, maka mau nggak mau orang tersebut harus mencontoh, harus meniru siapakah orang yang duluan lebih sukses dalam perdagangannya. Kalaulah ada orang ingin sukses dalam pertaniannya, maka mau nggak mau orang tersebut harus meniru siapa orang yang sudah duluan sukses dalam perkara pertaniannya. Dalam perkara apapun, kalau kita ingin mendapati kesuksesan dari sesuatu yang kita inginkan, maka mau nggak mau harus meniru, mencontoh orang yang sudah duluan sukses, orang yang duluan berhasil dalam perkara tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan kita semua ketika di dunia ini memang adalah persiapan untuk kita semua, perbekalan untuk diri kita semua, agar kita semua nantinya bisa kembali ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, orang yang tersukses, orang yang terpilih, yang paling mulia di antara makhluknya Allah, tidak lain beliau ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah memang kita ini pingin keberhasilan kita ketika kita semua kembali kepada Allah, datang ke akhiratnya Allah, maka mau nggak mau contoh, tiru orang yang sudah sukses ketika kembali di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pemimpin yang tersukses ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah, kita ini pilih apa? Pilih tiruan, pilih contoh. Kita semua ingin berbahagia di surganya Allah, kita semua ingin nikmat nanti ketika kembali ke akhiratnya Allah, tetapi enggak mau mencontoh orang yang sudah berhasil dalam kembali ke akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipastikan keinginan kita untuk bisa berbahagia di akhiratnya Allah bisa kita katakan nihil atau kosong, tidak akan terlaksana.
tidak akan terwujud keinginan-keinginan yang mana tidak mengikuti orang-orang yang dulu telah berhasil dalam perkara tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lagi dan lagi mengajak kepada kita semua untuk berpikir, apakah kita semua ini memang sudah meniru, memang sudah mencontoh orang yang memang terbaik, orang yang memang Mustafa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua nantinya menjadi hambanya Allah yang berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita ini memang sudah meniru atau belum? Kalau kita ini salah meniru, jangan bermimpi untuk mendapatkan keinginan yang kita inginkan. Kita misalkan ingin berhasil dalam dagangnya, dalam perdagangannya kita ingin berhasil, tetapi yang kita tiru adalah orang yang berhasil bukan dalam perdagangannya, tetapi dalam pertaniannya. Otomatis kalau kita ingin berhasil dalam dagangnya, niru orang yang berhasil dalam pertaniannya, kita semua tidak akan mendapati perdagangan yang kita miliki, perdagangan yang berhasil. Maka sama, kalau kita semua ingin berbahagia, berhasil di akhirat kita, berhasil mendapatkan surganya Allah, tetapi nggak mau meniru orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang sudah berhasil, jangan mimpi kita semua untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua di dalam beberapa surat yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya Rasul Nabi kita itu adalah uswah dan qudwah bagi diri kita. Jadi Rasul yang Allah kirim untuk kita ini ialah contoh suri tauladan buat kita agar kita semua bisa berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tersebut dengan menggunakan bentuk dari menggunakan sighah taukid, menggunakan lafaz untuk penguatan. Allah mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh telah ada. Jadi Allah memulai firman-Nya ini, memulai perkataannya ini dengan menggunakan sighah taukid, menggunakan penguat. Laqad kana, menggunakan dua penguat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ingin menguatkan perkataannya, bahwasanya Allah itu memang menjadikan para rasul itu menjadi uswah. Laqad kana, sungguh telah ada, fi rasulillahi, di dalam utusannya Allah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi sejatinya dalam diri Rasulullah SAW itu adalah contoh suri tauladan yang baik buat diri kita selaku umatnya. Maka kita ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah sudah menjadikan Rasulullah menjadi uswah buat kita, menjadi contoh buat diri kita semua agar kita berbahagia, maka mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita semua wajib mencontoh, meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua bisa berbahagia, bisa berhasil sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Jadi Rasulullah SAW ialah manusia yang termulia. Tidak ada manusia termulia kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari ayat ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan buat kita, teladan bagi kita semua, contoh bagi kita semua. Kalau kita semua pingin yarju
mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan akhiratnya Allah, mendapatkan kebahagiaan di yaumil qiyamah, maka mau enggak mau jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah dan qudwah buat diri kita. Jadikan Rasulullah menjadi suri tauladan kita, yang kita contoh buat diri kita dari amalan-amalan yang kita lakukan, maka kita semua nantinya akan bisa berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua di antara hambanya Allah yang Allah mudahkan kita untuk bisa mencontoh meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mencontoh beliau, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha la'allakum tuflihun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan buat diri kita semua. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, barang siapa yang berharap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya wajib bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya Allah, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan buat diri kita. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh buat diri kita semua dari segala macam aspek yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini semua adalah bukti cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti cinta kita terhadap Allah ialah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan buat diri kita. Kalau kita semua mengatakan dengan lisan-lisan kita mengatakan bahwa kita cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pengikutan kita terhadap Rasul, tanpa kita semua meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita belum diakui. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah memberikan syarat bagi orang-orang yang mengatakan cinta terhadap Allah, bahwasanya orang yang memang mengaku dengan lisannya mengatakan cinta terhadap Allah, maka di antara syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi pengikutan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejatinya bukti cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang membuktikan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kekasih beliau, utusan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita nantinya akan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وأدخلنا جنتك مع الأبرار، وأدخلنا جنتك مع الأبرار، وأدخلنا جنتك مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.